Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Banyak orang meraih kesuksesan di YouTube ini ya teman-teman. Sebut saja 3 nama ini: Atta Halilintar, Des No Limit, dan Raditya Dika. Ketiga orang ini seolah paham betul dengan apa itu ilmu per-YouTuban ya teman-teman. Subscriber mereka itu mencapai jutaan dan penghasilan mereka itu satu bulan itu miliaran ya teman-teman. Ya kalau kita ini hanya YouTuber biasa ya, bukan artis dan cuma YouTuber pemula ya. Apa ya rahasianya? Adakah cara untuk menjadi YouTuber sukses? Oke, tak perlu khawatir ya teman-teman. Di sini saya akan mengulas secara lengkap cara menjadi YouTuber sukses ya. Tapi sebelumnya, untuk subscribe terlebih dahulu channel saya, like, bagikan ke media sosial teman-teman ya. Dan bila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, disimak baik-baik ya teman-teman. Di sini akan saya ulas semua cara untuk menjadi YouTuber sukses. Langkah yang pertama adalah tentukan jenis sukses yang ingin diraih di YouTube ini ya teman-teman. Hal ini penting karena akan membuat kita fokus untuk meraih kesuksesan yang ingin dicapai. Dengan begitu, hal-hal yang menjadi hambatan langkah teman-teman untuk meraih kesuksesan bisa diabaikan ya teman-teman. Ada 3 jenis kesuksesan sebagai YouTuber ya teman-teman. Yang pertama, kita akan menjadi terkenal. Dan yang kedua, banyaknya relasi yang ingin bergabung ke komunitas kita ya teman-teman. Dan yang ketiga, channel kita bisa dimonetisasi atau kita bisa menghasilkan dari YouTube ini ya teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan penghasilan ya atau uang dari YouTube berkat keunikan konten dan kualitas konten kita ya teman-teman. Tinggal kita pilih hanya fokus pada salah satu tujuan di atas atau kita pilih ketiganya, yaitu ketenaran, subscriber yang banyak, atau kita pilih monetisasi atau penghasilan dari YouTube ya. Itu semua terserah teman-teman. Dan pastinya setiap orang yang membangun channel YouTube pasti mengharapkan suatu penghasilan dari YouTube ya teman-teman. Dan yang kedua ya, pasang target yang terukur ya teman-teman. Setelah kita memiliki tujuan mengapa kita membangun channel YouTube, sekarang kita tentukan target yang terukur ya teman-teman. Kenapa hal ini penting? Yaitu untuk memastikan target yang terukur atau kesuksesan kita yang terukur. Oleh karena itu, teman-teman harus memasang target yang terukur agar kesuksesan kita tercapai dengan mulus, tercapai tepat waktu dan sasaran ya teman-teman. Katakanlah tujuan kita subscriber, kita harus mempunyai target dalam 1 bulan itu kita harus mendapatkan berapa subscriber ya.
Misalkan saja teman-teman ingin 1 bulan mendapatkan 200 subscriber atau 500 subscriber ya dalam 1 bulan. Jika dalam 1 bulan target kita belum tercapai dalam 200 subscriber, kita bisa mengukur apakah upaya kita sudah maksimal atau apakah upaya kita sudah berhasil, atau mungkin kemampuan kita yang terbatas teman-teman, dan mungkin target kita terlalu tinggi untuk mendapatkan 500 subscriber dalam 1 bulan. Kita sesuaikan saja menurut kemampuan kita ya teman-teman. Nah, baru setelah itu kita terapkan strategi lanjutan, yaitu dengan mengadakan giveaway atau kita kolaborasi dengan youtuber lain ya teman-teman, agar subscriber kita bertambah. Jadi begitu ya teman-teman, untuk teman-teman yang ingin tercapai targetnya ya. Dengan memiliki target, kita akan lebih disiplin untuk membuat konten yang berkualitas dan lebih mudah untuk menatap masa depan yang lebih cerah ya teman-teman. Dan yang ketiga, pilih niche sesuai dengan minat dan kemampuan teman-teman ya. Jangan terlalu dipaksakan, yang ada teman-teman membuat konten yang amburadul nantinya ya. Niche adalah topik khusus sesuai dengan target pemirsa ya. Dan niche itu kebanyakan yang video yang paling banyak diminati oleh penonton di channel kita ya. Contohnya channel kita tentang apa ya teman-teman? Misalkan tentang gaming, tentang masak, tentang ya channel-channel yang lain seperti mancing. Ya seperti itulah contohnya, dan kita lihat videonya yang paling banyak diminati oleh penonton, dan itu yang akan menjadi niche kita ya teman-teman ya. Dan biasanya YouTube merekomendasikan dan mengirimkan email kepada kita tentang niche ini ya. Memilih niche membuat kita lebih produktif ya teman-teman, karena kita akan menikmati pekerjaan tersebut dan bisa untuk menghasilkan konten-konten yang lebih berkualitas dan konten-konten yang lebih kreatif lagi. Bila kita hobi memasak, bisa kita membuat channel tentang kuliner ya teman-teman. Ya misalkan tentang cara memasak apa, mukbang, ataupun ya icip-icip seperti itu ya. Atau kalian yang suka hobi memancing, bisa untuk membuat tutorial cara membuat umpan yang bagus, ataupun dilihat strike-strike-nya seperti itu. Dan itu akan menimbulkan niche yang atau mengundang banyak penonton, dan itu yang akan direkomendasikan oleh YouTube ya sebagai niche kita, ataupun ide-ide kreatif lainnya ya. Pokoknya kita jangan malu di hadapan kamera untuk selalu membuat konten yang berkualitas. Dan yang keempat, tentukan tipe konten. Setelah menentukan niche, akan lebih mudah lagi untuk teman-teman untuk memilih tipe konten. Konten kita itu tentang apa akan terlihat setelah niche kita direkomendasikan oleh YouTube. Tapi terus terang di channel saya ini saya kurang setuju, karena video saya yang mendapatkan niche itu video yang durasinya pendek, dan itu pun video yang asal-asalan sebenarnya sih. Dan tipe apa saja sih yang bisa dibuat kontennya? Ya pertama, konten yang mendidik ya. Apa sih konten yang mendidik? Yaitu konten yang membuat pemirsa mendapatkan pemahaman
dan ilmu pengetahuan tentang sesuatu, cara melakukan ataupun apalah gitu ya. Itu sesuatu konten yang mendidik. Dan yang kedua, konten hiburan. Ya, pemirsa dapat terhibur dengan konten-konten yang kita buat. Misalkan konten musik ataupun konten-konten yang entertainment seperti itu ya teman-teman. Dan yang saya amati selama saya nge-YouTube itu, konten hiburan ini yang sering banget di-share oleh penonton ke media-media sosial, karena ini akan mengundang interaksi penonton ya, atau pemirsa kita ya teman-teman. Yang ketiga, NPS ya teman-teman ya, yaitu viewers menjadi terdorong untuk melakukan sesuatu, entah itu pembelian ataupun memasukkan sesuatu, dan masih banyak lagi ya teman-teman yang lainnya. Dan saya sarankan kita harus fokus pada satu tipe konten. Selain dapat mengembangkan saluran dengan baik, juga akan mengembangkan channel yang lebih kuat ya teman-teman ya. Dan yang kelima, kita harus mempunyai ciri khas ya. Ciri khas ya, entah itu dari pakaian ataupun channel kita sendiri ya. Saat kita memutuskan untuk jadi YouTuber, itu berarti kita sudah siap untuk bersaing dengan 50 juta lebih YouTuber di seluruh dunia ya. Bagaimana kita akan dikenal kalau kita tidak punya ciri khas ya teman-teman. Dan bagaimana channel kita akan berkembang dan dapat ditemukan dengan mudah kalau kita tidak mempunyai ciri khas. Menentukan ciri khas adalah langkah wajib dalam cara menjadi YouTuber ya, yaitu dengan menjadi diri sendiri. Jangan ragu menggunakan gaya bahasa sendiri atau logat sendiri ya teman-teman. Ya, misalkan teman-teman dari Batak, ya mungkin logatnya seperti apa, dari Sunda logatnya seperti apa. Itu udah menjadi hal wajib, karena itu akan menentukan ciri khas kita sendiri ya. Ciptakan tagline yang menarik, dan yang penting menurut saya adalah gaya pribadi sendiri teman-teman. Yang keenam, rancang konten yang sedemikian baik, bagus, dan menarik. Materi konten yang menarik adalah salah satu alasan mengapa video YouTube begitu banyak yang menonton ya, bahkan menjadi trending di dalam YouTube tersebut. Oleh karena itu, kita perlu membuat konten yang menarik bagi segmen pasar yang kita tuju ya teman-teman. 7. Siapkan peralatan yang diperlukan ya teman-teman. Peralatan adalah salah satu investasi utama sebagai seorang YouTuber sukses ya. Tanpa adanya peralatan, kita tidak mungkin bisa membuat video-video di YouTube ya teman-teman, apalagi untuk mengupload video. Dengan peralatan yang memadai, rancangan konten yang kita buat akan terlihat keren dan ciamik. Itu yang menjadi unsur mengapa peralatan sangat dibutuhkan untuk nge-YouTube. Apa saja sih peralatan yang dibutuhkan untuk seorang YouTuber? Apa ya? Modal yang paling utama untuk seorang YouTuber yaitu kamera dengan resolusi tinggi. Ya teman-teman ya, untuk seorang pemula sangat diperlukan kamera point and shot, karena sangat praktis pemakaiannya dan sangat praktis bisa dibawa kemana-mana, dan harganya pun sangat terjangkau ya teman-teman,
kamera ya seperti kamera HP seperti yang saya pakai untuk membuat video-video. Ya, kalau teman-teman yang pemula ingin banget, yang melihat video saya ini ingin banget menjadi YouTuber, teman-teman cuma punya HP, itu bisa teman-teman. Jangan takut dan jangan malu kita menggunakan HP dimanapun kita berada. Kita buat video-video yang menarik ya teman-teman. Seperti saya sekarang ini, saya terus terang belum punya kamera yang resolusinya sangat tinggi, dan selama ini saya membuat video menggunakan HP ya teman-teman ya. Dan edit video pun saya menggunakan HP, upload video saya menggunakan HP. Itu sangat bisa teman-teman. Ya buktinya aja video saya ini. Ya mungkin dengan menggunakan HP ini ya saya bilang ini udah termasuk keren teman-teman. Selain kamera, teman-teman juga wajib punya yaitu aplikasi edit video ya. Untuk teman-teman yang memakai HP, biasanya kebanyakan memakai edit video itu memakai aplikasi KineMaster ya, atau bisa juga CapCut, dan mungkin banyak lagi ya teman-teman. Untuk edit video silahkan teman-teman cari aja di Play Store, banyak banget aplikasi-aplikasi untuk edit video. Dan satu lagi teman-teman, kalau ingin hasilnya lebih bagus, teman-teman pakai lighting ya. Ya minimal itu kalau buat video di dalam ruangan harus memakai ring light ya teman-teman. Ya itu harganya tidak jutaan rupiah, cuma 100.000 lebih lah seperti itu. Apa kita harus pakai lighting? Karena pencahayaan yang bagus akan membuat video terlihat lebih keren, lebih ciamik teman-teman. Dan yang lebih penting itu terlihat lebih jelas. Oleh karena itu, sebagai seorang YouTuber kita sangat membutuhkan pencahayaan yang sesuai dengan konten yang kita buat. Kalau Anda membuat video di rumah, di dalam ruangan, biasanya memakai ring light. Sementara untuk YouTuber traveling biasanya menggunakan lampu LED yang mudah dipasang dan dicopot dan bisa sangat mudah dibawa kemana-mana. Yang kedelapan, fokus saat membuat video ya teman-teman. Itu sangat diperlukan. Setelah peralatan sudah memadai, peralatan sudah kita punya, tinggal kita fokus membuat video yang berkualitas. Kenapa kita harus fokus? Tujuannya adalah agar pembuatan video kita itu lebih lancar dan lebih efisien. Maksudnya untuk menghemat waktu ya teman-teman ya. Dengan proses video yang baik, maka video YouTube yang kita hasilkan akan sangat berkualitas teman-teman. Dan itu sangat membantu kita untuk menjadi YouTuber trending. Dan yang 9, kita bangun channel kita ya. Kita buat channel YouTube dengan cara didaftarkan. Oke, nanti saya akan bagikan tutorialnya cara membuat channel YouTube ya teman-teman. Selain memastikan kualitas video yang dihasilkan, lakukan personalisasi channel YouTube kita tak kalah penting juga ya teman-teman. Teman-teman bisa membuat channel YouTube yang unik dan terlihat profesional ya teman-teman. Itu akan menjadi daya tarik untuk pengunjung mensubscribe channel kita ya. Lakukan personalisasi channel YouTube kita tak kalah penting ya teman-teman, yaitu dengan cara memasang foto profil di kanal YouTube dan memasang banner. Kalau teman-teman belum tahu cara memasang banner, silahkan lihat video saya ya yang sebelumnya. Udah saya detailkan bagaimana cara memasang banner di YouTube ya.
lalu mengisi bagian deskripsi dengan informatif, memiliki gaya visual, dan jangan lupa untuk membuat playlist ya teman-teman. Kita urutkan video-video kita. Sebenarnya di YouTube ini bebas ya teman-teman mau buat video apa. Kalau memang channel teman-teman itu campur aduk, campur-campur, ya teman-teman dibuatkan playlist. Misalkan seperti contoh channel saya ya tentang YouTube, playlist cara dan gaya, hiburan, perjalanan, itu kita masing-masing dibuatkan playlist dengan diisikan video-video tersebut ya teman-teman. Dan yang ke-10, membangun keterlibatan dengan audiens atau penonton channel kita ya. Viewer dan subscriber menurut saya mempunyai arti lebih ya teman-teman. Mereka bukan hanya sekedar penonton, tapi mereka adalah kunci sukses dimana kita untuk menjadi YouTuber sukses ya. Kunci sukses untuk channel kita ya teman-teman. Karena itu kita harus membangun interaksi dengan audiens atau penonton kita ya. Bila ada yang komen, kita langsung menjawabnya, atau ada pertanyaan dari mereka ya, kalau kita bisa jawab ya kita jawab dengan ilmu yang kita punya ya teman-teman. Pokoknya kita harus tanggap dengan subscriber kita atau audiens kita. Jangan sampai mereka lari ya teman-teman. Dan bila Anda sudah punya tab komunitas, sharing di tab komunitas teman-teman ya. Dan langkah yang ke-11 untuk menjadi YouTuber sukses adalah promosikan video ke media sosial ya. Jadi yang ke-11 ini sangat penting pengaruhnya untuk perkembangan channel kita ya teman-teman. Bagaimana orang tahu kalau kita itu membangun channel kalau kita tidak mempromosikannya ke media sosial seperti WA, Facebook, Instagram. Teman-teman boleh mengirim link video kita ke media sosial tersebut ya teman-teman. Meskipun kita sudah memiliki manajemen yang tinggi, kita harus tetap mempromosikan channel kita ke media sosial ya. Ya bagaimana kalau orang mau tahu ya, atau bagaimana kita mau jadi terkenal bila kita tidak mempromosikannya ya. Karena pengguna media sosial di Indonesia ini cukup banyak ya teman-teman. Bahkan 56% dari populasi yang ada di Indonesia ini ya. Dengan pemasaran di media sosial, teman-teman bisa mempromosikan channel teman-teman di media sosial. Dengan strategi ini, dengan pemasaran strategi di media sosial, dengan mengadakan promosi-promosi di media sosial, penonton channel kita berpeluang menjadi subscriber kita ya teman-teman. Nah itu merupakan keuntungan besar buat kita. Jadi teman-teman yang suka buka Facebook, Twitter, Instagram, apalagi di WA, seperti saya, setiap saya membuat video, saya promosikan lewat WA kepada keluarga, teman-teman saya, teman-teman kerja. Ya alhamdulillah, saat saya publikasikan video saya, puluhan orang yang saya promosikan langsung menontonnya. Dan yang ke-12, perkuat dengan
SEO. Apa itu SEO? Sebenarnya SEO ini sudah saya terangkan di video saya sebelumnya ya. Mungkin teman-teman yang belum ngerti apa itu SEO, yaitu Search Engine Optimization ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada yang bertanya kenapa upaya SEO ini saya masukkan dalam cara menjadi YouTuber sukses ya teman-teman. Ini sangat penting banget bila kita ingin menjadi YouTuber sukses ya. Kita harus mengerti apa itu SEO atau SEO. Bukankah itu hanya untuk situs web atau blog? YouTube juga membutuhkan SEO untuk dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang berkualitas ya teman-teman. Dalam arti pengunjung-pengunjung yang bukan spam ya teman-teman ya. Dengan SEO tersebut konten teman-teman akan lebih mudah ditemukan di mesin pencari ya. Baik di pencarian YouTube maupun pencarian di Google. Ya, misalkan ada seseorang ingin mengetahui di Google itu cara membuat apa, dan bila video kita berkualitas, YouTube akan merekomendasikan atau Google pun akan merekomendasikan apa yang mereka cari ya teman-teman. Apa saja sih yang perlu dilakukan? Yang pertama, riset kata kunci. Ini akan membuat teman-teman melihat apa yang sedang berada di keywords atau apa yang sedang trending saat ini. Yang kedua, buat video dengan kualitas terbaik. Dengan begitu, penonton akan terus menonton atau melihat video kita dan peringkat video akan selalu meningkat ya teman-teman. Yang ketiga, metadata optimasi. Optimasi metadata yang tepat secara SEO akan membuat peringkat di pencarian YouTube ya. Akan membantu peningkatan peringkat di pencarian YouTube ya teman-teman. Dan mungkin ini cara terakhir yang saya ketahui untuk menjadi YouTuber sukses ya. Ya, yang ke-13 yaitu kita melakukan analisis. Bagaimana kita tahu kalau saluran YouTube kita sesuai dengan yang kita harapkan? Tentunya dengan melakukan analisa ya teman-teman. Untungnya sekarang YouTube menyediakan YouTube analitik ya. YouTube analistik ya. Jadi kita bisa melihat performa video kita ya di YouTube. Dan itu membuat kita lebih mudah untuk melakukan evaluasi ya teman-teman. Misalkan video kita seperti ini tidak menarik dan kita lakukan lagi untuk membuat konten yang terbaik untuk pemirsa kita ya. Untungnya sekarang YouTube itu ada YouTube analistik ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat performa channel kita, performa konten kita dan performa konten channel kita ya teman-teman. Teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan cara menjadi YouTuber sukses untuk pemula ya. Mungkin yang akan menjadi YouTuber sukses berikutnya adalah teman-teman ya. Amin ya. Bila teman-teman mempraktikannya secara benar dan sungguh-sungguh, insya Allah kesuksesan di YouTube ini akan menjadi milik teman-teman ya. Support terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
M Surna Channel.